Shalom, shalom, saudara, saksi-saksi Kristus. Puji nama Tuhan. Saya harap saudara semua sehat-sehat selalu. Saya ingin menyampaikan firman yang bagi saya ini sangat menyeramkan, yaitu yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat ini yang sangat saya takuti. Saya terus-menerus berdoa agar Roh Kudus senantiasa bekerja, memimpin hidup saya, memberikan kekuatan untuk saya dapat melakukan kehendak Bapa. Berarti tidak cukup hanya untuk berseru kepada Tuhan, tetapi kita harus melakukan kehendak Tuhan. Lalu apa yang menjadi kehendak Bapa kita di surga? Itu pertama, berusaha untuk menjadi orang saleh. Kita buka di Yohanes 9 ayat 31. Tertulis di situ, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh yang melakukan kehendaknya. Saya bertanya, seperti apakah itu orang-orang saleh? Kita dapat belajar dari Ayub. Di dalam Ayub 1 ayat 1 dijelaskan di situ, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan dikatakan di Ayub 1 ayat 8, Tuhan sendiri mengatakannya. Dikatakan di situ, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu kita dapat belajar lagi dari firman Tuhan, yaitu seorang yang bernama Kornelius. Di dalam Kisah Para Rasul 10, kita baca dari ayat 1 sampai ayat 4. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Wow. Orang saleh seperti yang Kornelius lakukan ialah berdoa dan bersedekah. Karena dikatakan di situ, malaikat mengatakannya di ayat 4, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Artinya dia terus-menerus berdoa, sampai doa itu naik ke atas, dan terus-menerus bersedekah, sampai sedekah itu naik ke hadirat Allah. Dan dikatakan di situ Allah mengingatnya. Saya diingatkan oleh Roh Kudus bagaimana untuk menjadi mempelai Kristus. Kita semua tahu seperti yang dijelaskan di dalam Matius
25, kita tahu semua cerita itu. Di dalam Matius 25, di mana ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Di mana 5 gadis bodoh itu Tuhan tidak mengenalnya, sehingga pintu itu tertutup bagi mereka. Bagaimana bisa Tuhan bisa mengenalnya? Bagaimana caranya supaya Tuhan mengenalnya? Seperti Cornelius ini, kita bisa belajar seperti Cornelius ini, bahwa Tuhan mengingatnya. Kalau Tuhan sudah mengingatnya, berarti Tuhan sudah mengenalnya. Yaitu banyak berdoa dan banyak bersedekah. Kemudian yang kedua, kehendak Tuhan yang kita bisa belajar di sini, itu yang kedua memerlukan ketekunan. Kita buka di dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Firman Tuhan katakan, "Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup." Kalau kita hidup dengan ketekunan, tekun menantikan Tuhan, artinya kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di situ Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam hidup kita. Dan dikatakan di situ Tuhan menyediakan upah yang besar. Saya teringat pada saat saya berdoa, tepatnya pada tanggal 13 Mei 2021, di dalam doa saya itu Roh Kudus memperlihatkan kepada saya, di dalam rohnya, itu sebuah istana yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang senantiasa menantikan Tuhan dengan segenap hatinya. Wow, luar biasa Tuhan. Upah yang Tuhan sediakan yang besar itu adalah sebuah istana, harta yang kekal di dalam kerajaan surga. Tuhan memperlihatkan istana, sebuah istana yang Tuhan berikan bagi kita, luar biasa. Itu untuk orang-orang yang menantikan Tuhan, yang tekun menantikan Tuhan. Luar biasa Tuhan. Kemudian kehendak Tuhan, yang ketiga itu menyelesaikan pekerjaan Bapa, melakukan kehendak Tuhan, menantikan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, melakukan sedekah, menjauhi kejahatan. Mari kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 40. "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Tugas kita sebagai rekan sekerja Allah itu kita sama-sama sebagai tubuh Kristus melakukan pekerjaan Bapa, yaitu menyelesaikan pekerjaan Tuhan, menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini, sebab tuaian telah matang dan pekerjanya sedikit. Saudara, Tuhan mencari teman sekerja untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
yaitu menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Salah satunya kita menjadi saksi Kristus, melakukan kehendak Tuhan. Berdoa bagi keluarga kita, kota kita, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa sampai ke ujung-ujung bumi, agar bangsa-bangsa diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberikan roh pertobatan atas seluruh bumi. Tuhan menyatakan kemuliaannya atas seluruh bumi. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan. Maka ambil bagian saudara, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Yang utama yaitu kehendak Tuhan. Kita berdoa, kita menantikan Tuhan, tekun menantikan Tuhan, membaca firman-Nya, banyak bersedekah, melakukan kehendak Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan sebagai makanan kita sehari-hari, membawa jiwa-jiwa, mendoakan jiwa-jiwa diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah kenapa Tuhan menghendaki kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, karena semuanya ini dasarnya adalah kasih. Dengan kasih kita kepada Tuhan dengan segenap hati, maka kita rindu akan Tuhan, maka kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita ingin bertemu dengan Tuhan, ingin berdoa, ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan juga mengasihi sesama kita, sebab Tuhan menghendaki semua orang selamat, tidak binasa, melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Itulah sebabnya kenapa kita harus mengasihi musuh kita, orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Kita wajib mendoakan mereka, kita wajib mendoakan keselamatan mereka. Seperti halnya Tuhan menyelamatkan hidup kita, kita wajib untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Itulah sebabnya kita mendoakan pertobatan mereka, kita memaafkan mereka. Itu pekerjaan Tuhan. Itulah yang menjadi makanan kita. Tentu kita akan bisa melakukannya kalau kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan yang memampukan kita, yang menghibur kita. Maka segala sesuatu pekerjaan itu akan berhasil. Sebab firman Tuhan katakan bukan karena kuat dan gagahku, tetapi karena Roh Tuhan yang memampukan kita, yang membuat kita berhasil. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 15 Tuhan mengajarkan, tinggallah di dalam aku di dalam engkau, maka engkau akan berbuah, menghasilkan buah. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Buah-buah roh itu menghasilkan buah pertobatan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk keselamatan kita. Kita butuh Tuhan untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita butuh Tuhan, butuh Roh-Nya, butuh Roh Kudus untuk memampukan kita, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita butuh datang setiap hari kepada Tuhan, untuk terus dibaharui, untuk terus disempurnakan, untuk terus menuju kesempurnaan, untuk terus dibentuk menjadi dewasa, untuk terus kita bisa mengasihi kepada Tuhan dan mengasihi kepada musuh-musuh kita, mengasihi saudara kita, mengasihi tetangga, mengasihi semua orang. Itu yang menjadi tugas kita, menjadi saksi Kristus. Dan Tuhan menyediakan upah yang besar bagi kita di dalam kerajaan surga. Tuhan menyediakan kita pakaian putih yang kita harus bayar
Kita harus membayarnya dengan waktu kita. Kita harus membayarnya dengan mencari Tuhan. Setiap hari menantikan Tuhan. Kita menerima jubah putih. Kita menerima upah emas. Kita menerima minyak untuk melumas mata kita supaya mata kita terang benderang. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita saling membangun menjadi satu tubuh Kristus. Saling mendoakan, saling menopang, saling mengisi. Perbedaan itu agar kita dapat saling mengisi satu sama lain. Sebab bila kita bersatu, itulah kesempurnaan yang Tuhan kehendaki, bahwa kita sempurna menjadi satu. Tangan tidak bisa menjadi kaki, kaki tidak bisa menjadi tangan, mata tidak bisa menjadi mulut, mulut tidak bisa menjadi mata, telinga tidak bisa menjadi hidung, hidung tidak bisa menjadi telinga. Masing-masing Tuhan sudah memberikan tugasnya masing-masing. Tuhan memberikan porsinya masing-masing untuk kita saling melengkapi. Mari saudara, kita saling menopang, saling mendoakan, saling mengisi satu sama lain. Itulah yang Tuhan kehendaki. Agar semua orang selamat dan menerima hidup yang kekal. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka melihat bahwa kita semua dapat bergandengan tangan, dapat bersatu. Maka kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Yaitu bila kita saling mengasihi. Dunia yang gelap ini akan menjadi terang benderang, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup kita, melalui kesaksian kita. Tuhan ditinggikan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan menarik banyak orang datang kepadanya. Puji nama Tuhan. Kiranya dapat menjadi berkat bagi saudara semua. Dan saya berdoa, kita semua berjalan di dalam kehendak Tuhan, dapat melakukan kehendak-Nya, oleh karena kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kita semua. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati. Immanuel, Shalom.